Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Gilang Rusanda Putri. Di sini Ibu akan memberikan video pembahasan mengenai materi yang sebelumnya sudah dibahas lewat Google Meet. Jadi ini untuk teman-teman yang tidak bisa ikut Google Meet dan untuk teman-teman juga yang nggak mau mengulas lagi hasil pembahasan dari Google Meet yang sudah kita lakukan. Oke, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana kita membuat persamaan dasar akuntansi. Minggu kemarin kita sudah membuat analisis transaksinya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tugas yang sudah Ibu berikan minggu lalu mengenai hasil analisis transaksi. Gimana pembahasannya? Kita simak ya. Oke, di sini Ibu sudah membuka contoh soal atau tugas yang sudah Ibu berikan minggu yang lalu ya, di sini 2 minggu yang lalu. Nah, di sini ada 5 transaksi. Gimana ya cara menentukan analisis transaksinya? Kita langsung saja masuk ke sini. Nah, di sini sudah ada ya soalnya, ada 5 transaksi. Nah, yang pertama kita akan menjawab transaksi yang pertama. Reina pada tanggal 1 mendirikan salon yang bernama Cantika. Jadi si Reina ini pemilik perusahaan. Dia menginvestasikan uangnya sebesar 500.000 di sini. Sebesar 500.000. Bagaimana analisis transaksinya? Karena Reina ini menanamkan sejumlah uang 500.000 ya. Jadi analisisnya harta berupa kas bertambah. Kenapa bertambah? Karena Reina menanamkan uangnya sendiri ke perusahaannya untuk modal awal mendirikan salon. Harta berupa kas masuk ya, uangnya ke kas perusahaan 500.000. Kemudian apa lagi yang bertambah? Modalnya bertambah. Kenapa modalnya bertambah? Karena Reina ini menanamkan sejumlah uang ke perusahaannya sendiri untuk modal awal. Makanya dia bertambah. Ibaratnya modal di perusahaan itu bertambah karena Reina ini menanamkan sejumlah uang ke perusahaan itu 500.000. Nah, di sini nanti kita buat persamaan dasar akuntansinya. Harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya masukin berupa apa? Kas 500.000. Kemudian apa lagi? Modal 500.000. Harta sama dengan utang tambah modal itu harus balance atau seimbang ya di sini. Karena apa? Kembali lagi ke teori minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan persamaan dasar akuntansi itu harta yang kita miliki di perusahaan itu harus sama dengan nilai sumber dananya. Sumbernya dari mana harta ini? Dari modal. Ini kalau di transaksi yang pertama. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Reina membeli perlengkapan, ada kata membeli perlengkapan tunai, harganya 400.000. Jadi analisis yang berpengaruhnya apa? Harta berupa kas berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia bayar tunai. Uangnya jadi berkurang buat bayar perlengkapan 400.000. Apalagi yang berkurang? Tidak ada? Modalnya ya, modalnya jelas berkurang. Modalnya berkurang 400.000. Kemudian apalagi yang berpengaruh transaksinya? Nah, Reina ini membeli perlengkapan. Jadi perlengkapan ini harta ya, bertambah 400.000. Kemudian kita buat persamaan dasar akuntansinya. Harta sama dengan utang tambah modal. Ini bentuk persamaannya ya, selalu seperti ini. Harta berupa kas minus 400.000. Kemudian utangnya, utangnya tidak ada ya, berarti di skip. Modalnya jadi berkurang 400.000. Di sini ini
Ini harus balance antara harta sama dengan utang tambah modal, artinya sudah sesuai kalian membuatnya seperti itu. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi yang ketiga, mendapatkan pinjaman. Ada kata-kata pinjam di sini. Kemana minjamnya? Ke Bank BRI. Berapa nominalnya? 800.000. Apa analisis yang terpengaruh atau berpengaruhnya? Harta berupa kas ya. Kenapa kas? Karena Reina ini dapat pinjaman uang tunai dari Bank BRI. Jadi uang tunai di kasnya itu, atau uang tunai kasnya itu di perusahaan bertambah 800.000 karena dapat pinjaman. Kemudian hutangnya juga bertambah. Kenapa? Karena dia minjam, otomatis dia punya kewajiban ya bayar ke Bank BRI 800.000. Dari sini kita bisa buat persamaan dasar akuntansinya. Balik lagi ya ke rumus harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya berupa kas 800.000. Kemudian utangnya 800.000. Modalnya skip ya. Nah, ini kan sudah sama. Ini artinya berarti balance atau seimbang sesuai dengan sumber dananya. Oke, kita masuk ke transaksi yang keempat. Reina menerima, ada kata menerima pendapatan sebesar 250.000. Jadi Reina ini sudah melakukan jasa salon, lalu dia dapat nih uang dari pelanggan 250. Apa yang berpengaruh? Harta berupa kas berkurang ya, 250. Kemudian apa lagi? Kok harta berkurang? Harta bertambah, maksud ibu, mohon maaf ya. Harta bertambah 250.000. Kenapa? Karena dia dapat pendapatan di sini. Kemudian apa lagi? Modalnya bertambah 250.000. Nah, kalau sudah seperti ini dibuat persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang tambah modal. Hartanya ini 250. Kemudian modalnya juga 250. Kalau sudah, ini balance ya. Begitu juga dengan transaksi yang terakhir, membayar upah atau gaji karyawan salon 75.000. Analisisnya gimana? Jelas harta dulu berupa kas berkurang. Kenapa? Karena perusahaan ini ngeluarin uang untuk bayar gaji 75.000. Kemudian apa lagi? Beban gaji bertambah ya, karena perusahaan ini punya kewajiban buat bayar gaji karyawan 75.000. Dan satu lagi, modalnya jadi berkurang 75.000. Nah, kalau sudah dibuat persamaan dasar akuntansinya, harta sama dengan utang tambah modal. Harta masukin minus 75.000. Modalnya juga minus 75.000. Ini tidak dimasukkan ya, karena akun beban gaji itu akun nominal. Pendapatan dan beban ya. Kalau akun real itu HUM, harta utang modal. Nah, jadi beban gaji tidak dimasukkan karena sudah menyangkut di sini. Sudah dibayar gajinya lewat kas atau secara tunai. Untuk penjelasan dari soal tugas minggu kemarin, ini sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu paparkan pembahasannya. Sekarang kita masuk ke soal yang ini, dimana nanti akan Ibu tugaskan setelah Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, Ibu sudah memberikan materi tentang analisis transaksi di Google Meet. Mungkin teman-teman yang belum ikut Google Meet agak bingung ya, tapi Ibu sudah memberikan penjelasan, dan Ibu juga sudah memberikan video penjelasannya juga nih di YouTube. Silakan buka lagi untuk penjelasan transaksi poin A ini ya, poin A sampai poin L di sini. Nah, poin L sudah Ibu jelaskan. Nanti Ibu jelaskan sedikit untuk masukin ke persamaan dasar akuntansinya. Itu bagaimana?
pertama kita buka dulu. Ibu buka. Nah, ini sudah Ibu kopikan soal dan jawabannya. Soal dan jawaban yang ini ya, ini dari modul yang sudah Ibu berikan ke kalian. Silakan dibuka lagi. Untuk poin A di sini, kita masukkan ke persamaan dasar akuntansinya. Sini sudah ada jawabannya. Harta bertambah 10.000 berupa kas, berupa peralatan bertambah 500.000 dan modalnya bertambah 10.500.000. Kita masukkan ke sini. Kas bertambah ya. Ibu pakai nominal 3 angka, 3 di belakang angka, itu dihapus ya, lebih mudah. Kenapa? Karena tidak cukup. Jadi Ibu coret dulu 3-nya di sini, tapi nanti di akhir dibalikin lagi. Ibu coret dulu biar lebih memudahkan ini ya, masukin ke sini. Peralatan 500. Ibu coret dulu. 10.500.000 modalnya. Nah, nominal harta harus sama dengan nominal utang tambah modal. Jadi ini kas ditambah peralatan harus sama nilainya dengan utang tambah modal. Ini udah sama ya, berarti sudah betul. Kita lanjut ke poin B. Sebelum masuk ke poin B, ini ditulis dulu atau ditulis ulang ya. Poin A-nya ke sini. 10. Kemudian hartanya 500. Modalnya 10.500.000. Sebentar, ini terlalu tebal. Nah, terus baru di poin B dijawab. Harta berupa kas berkurang, modalnya juga berkurang. Hartanya berkurang 60.000. Ini Ibu coret dulu ya. 3 angka di belakang koma. Masukin 60. Ini di dalam kurung karena minus. Kemudian modalnya berkurang 60. Nah, kalau sudah seperti ini dikurangi. Mohon maaf. Ini dikurangin ya. 10.000 dikurangin 60. 9.940 ya. 9.940.000. Tapi karena ini pakai ribuan jadi 0. Di belakang koma 03 itu tidak ditulis di sini, tapi nanti di akhir ditulis. Ini karena sempit aja tabelnya, jadi Ibu pakai 3 angka di belakang komanya dihapus. Kemudian kalau tidak ada penilaian penjumlahan atau pengurangan di sini, diturunin saja. 500, 10.500 dikurangin 60. 10.440 ya. 440. Nah, kalau sudah seperti ini, kas ditambah peralatan ini nilainya harus sama dengan 10.440. Silakan dihitung di kalkulatornya, jika ada kesalahan silakan hubungi Ibu. Itu untuk poin B. Sekarang ke poin C. Dibeli secara kredit perlengkapan. Nah, ini sudah ada jawabannya. Harta perlengkapan bertambah 400.000. Harta berupa peralatan 1 juta, utang bertambah 1.400.000. Ini jangan lupa poin B-nya diturunin dulu. Di kas 9.940, peralatannya 500, modalnya ya 10.440. Kita masukin ke analisis yang C. Hartanya perlengkapan bertambah. Perlengkapannya di sini. Ini dicoret dulu. Ini juga dicoret. Ini biar memudahkan Ibu aja di sini. 400 perlengkapan bertambah peralatan bertambah 1 juta. Kemudian modalnya harta utang, ternyata utangnya 1.400.000. Nah, kalau udah seperti ini baru ini tidak ada transaksi, tidak ada ya transaksi di sini, harta berupa perlengkapan. Nah, kalau tidak ada langsung diturunin. Ini tidak
ada, turunin di sini. Nah, ini ada 1 juta ditambah 500, berarti 1.500.000 perlengkapan. Kemudian ini tidak ada, langsung turunin. Ini juga langsung turunin. Nah, kalau udah sampai sini di poin C, hasil utang tambah modal itu harus sama nominalnya dengan hasil kas perlengkapan peralatan, itu nominalnya harus sama dengan utang tambah modal. Nanti silahkan dihitung di kalkulator masing-masing. Sekarang masuk ke poin D ya. Poin D di sini, harta berupa kas bertambah 1.600.000, modalnya bertambah 1.600.000. Kas di sini, mohon maaf. Nah, kas bertambah, ini diturunin lagi ya, 9.940.000, diturunin lagi 400, peralatannya 1.500.000, utang usahanya 1.400.000, modalnya 10.450.000. Kalau sudah diturunin baru kita jawab ke poin D. Kas bertambah berarti di sini masukin 1.600.000, ini dicoret ya, memudahkan ibu. Perlengkapan tidak ada, modalnya bertambah 1.600.000. Nah, kalau udah seperti ini baru dijumlahkan. Jadi hasilnya 11.540.000. Kemudian di sini 400, 500, turunin 1.400. Ini ditambahinnya jadi 10.440.000, 12.040.000. Nah, kalau sudah, nanti dihitung di kalkulator. Utang ditambah modal ini harus sama nilainya. Ini juga kas, perlengkapan, dan peralatan nominalnya harus sama dengan utang tambah modal. Kalau sudah sama berarti balance. Sekarang masuk ke poin E di sini. Sebelum masuk ke poin E, dipindahkan dulu dari poin D ke E. 11.540, perlengkapannya 400, peralatannya 1.500 ya, utangnya 1.400.000, modalnya 12.040.000. Kalau sudah, kita langsung analisis yang poin E. Harta berupa kas berkurang 200.000, jadi dicoret ya. Harta berupa kas 200, dalam kurung jangan lupa karena minus. Ini tidak ada, modalnya berkurang 200. Nah, kalau sudah dikurangin, hasilnya di sini 11 juta. Bentar. 11.340 ya. 11.340, kemudian di sini 400, 1.400, kemudian 11 juta ini dikurangin ya, 11.840. Nah, utang tambah modal ini harus sama nominalnya dengan kas, perlengkapan, dan peralatan. Kalau sudah sama artinya balance. Oke, untuk transaksi terakhir, di sini kita masukin dulu terakhir 11.340, kemudian 400, 1.500, 1.400, 11.840. Nah, kalau sudah baru kita hitung. Ada piutang bertambah di sini dan modalnya bertambah. Ini sebelum kalian hitung analisis ini harus bisa mengerjakan, baca dulu soalnya baru bisa menganalisis seperti ini. Kalau sudah dapat analisisnya baru masukin ke persamaan dasar akuntansi yang ini ya, yang harta sama dengan utang tambah modal. Tapi kalau kalian masukin langsung ke analisis harta sama dengan utang tambah modal itu juga tidak apa-apa kalau kalian sudah bisa. Kalau misalnya masih bingung ya buat analisisnya seperti ini. Kita masukin ya, piutang di sini bertambah 750. Ini coret dulu. Modalnya 750. Kalau udah di sini 11.340 ya, masukin 750.
terus 400, 1500, 1400, dan terakhir 1180, 12.590.000. Nah, nanti hutang tambah modal harus sama nominalnya dengan kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan harus sama dengan kolom harta. Nah, kalau sudah sama, artinya pengerjaan kalian sudah betul dan bisa langsung dimasukin ke tabel. Nah, ini sebenarnya ada soalnya sampai poin L ya di sini. Tuh, sampai poin L. Ibu hanya menjelaskan sampai poin F saja dulu. Karena apa? Karena sisanya bisa kalian lihat kunci jawabannya di modul. Nah, ini. Di sini dari poin G sampai poin L ya di sini. Nah, nanti di akhir harta sama dengan utang tambah modal. Ini utang tambah modal harus sama dengan kolom harta. Jadi nanti dijumlahin sama tidak. Gitu. Oke, kalau sudah Ibu jelaskan pemaparannya, waktunya sekarang kalian mengerjakan evaluasi, yaitu tugas. Nah, tugasnya di sini ada di modul ya, penugasan mandiri. Di sini silakan kalian kerjakan poin A sampai poin F. Ibu kasih contoh dulu ya. Di poin A, harta sama dengan utang tambah modal kan harus balance. Hartanya di sini sudah ada nih berupa kas 300.000. Otomatis di sini harus diisi poin 2. Berarti diisinya, nah diisinya apa? Diisinya berarti 300.000 contoh ya. 1, 2, 3. Oh, tidak ada 300.000 ya pokoknya di sini. Sini. Oh ya, di sini ada 300.000. Nah, nanti poin B, lihat lagi di kolom hutang sudah ada 500.000. Otomatis di sini juga 500.000. Kalau sudah ada penjumlahannya juga di bawah di sini 800.000. Jadi lebih mudah ya. 500. Nah, berarti hartanya 500, utangnya 500, sudah balance. Nah, pekerjaannya melihat dari rumus persamaan dasar akuntansi. Untuk sisanya silakan kalian kerjakan dan jangan lupa untuk tugas-tugas yang belum, Ibu tunggu ya, Ibu tunggu sekali. Tetap semangat, jaga kesehatan. Apabila ada salah kata dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.